92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Kerjakan segala sesuatu dengan penuh totalitas. Halo Sobat Maestro. Yes, ketemu lagi dengan Jo pastinya di 19 Juni 2021. Wah, kangen banget ya. Minggu lalu tempat saya diduduki oleh Enrico Alvarino ya. Saya dijajah, saya dikata-katain lagi. Saya denger loh soalnya pas siaran ya. Tuh, Pak banyak ketawa, berarti tahu nih kemarin saya dikata-katain nih. Ini ada Kajo juga nih pelakunya juga ya. Nah, udah suara Kajo juga. Halo, selamat pagi Kajo. Halo, selamat pagi semuanya. Iya, kemarin ada Ko Enrico, sekarang dengan Kajo. Lebih seneng mana nih Kajo? Pasti Kajul dong. Oh, karena ada Kajo. Kemarin ada Ko Enrico, lebih seneng sama Ko Enrico biasanya ya. Oke, ada juga Pipi Stefanus. Hari ini kita senang banget nih bisa hadir di tempat ini, kembali menjumpai Anda. Di mana lagi kalau bukan di Maestro Junior YouTube Channel ya. Satu program yang pastinya setiap minggu menemani kita semua di Sabtu pagi dengan narasumber anak SMA yang selalu luar biasa, selalu menginspirasi dengan cerita pengalaman hidup mereka. Ya, betul ya. Dan seperti biasa dong, kalau sudah ngomongin narasumber, kita harus kenalan dulu dengan narasumber di pagi hari ya. Boleh. Bersiaplah, kita akan kenalan lagi dengan anak-anak yang luar biasa. Kali ini bukan anak-anak judulnya. Oh iya, bukan. Hari ini one and only kita hadirkan satu narasumber, tapi satu pastinya yang sangat amat berkualitas. Nah, kenalan aja langsung ya. Kajo biasanya spesialis milih, nggak bisa milih satu-satunya ya. Yuk kita langsung kenalan. Halo, dengan siapa namanya? Halo Kak Jul, nama aku Yola Luciana. Biasa dipanggil Ola aja lah biar lebih akrab. Oh, biar lebih akrab ya. Ada Ola di sini. Halo Ola. Halo semuanya. Halo Ola. Halo ya. Oke, Ola dari mana nih sekolahnya? Aku dari SMA Santa Maria 3 Cimahi. Wah, halo teman-teman. Mau disapa dong nih teman-teman SMA Santa Maria 3-nya? Aku mau dong sapa teman-teman aku. Halo semua warga Penembus Batas yang lagi dengerin Radio Maestro FM ini. Wow, tadi menarik katanya ya. Apa? Penembus Batas. Iya. Itu kenapa tuh? Karena Sanmar tuh punya apa ya, tagline gitu. To Infinity and Beyond. Karena kita tuh warga Penembus Batas. Kita tuh punya kayak penyemangat gitulah setiap lagi sekolah. Jadi kita tuh selalu melampaui batas untuk mengejar cita-cita kita. Jadi kita berusaha buat jadi orang yang terbang setinggi-tingginya untuk mencapai mimpi kita. Luar biasa ya. Positif ya. Jadi setiap kita bertemu atau setiap menyapa seluruh warga Santa Maria, itu yang dilakukan, tagline itu selalu ada. Selalu ada, To Infinity and Beyond. Keren. Motivasinya oke banget. Mengingatkan kita semua untuk menembus batas ya. Iya, benar. Kira awalnya menembus tembok atau apa, ternyata masa depan. Aku pikir perbatasan loh, karena kan di Cimahi kan. Oh, perbatasan mungkin aku bilang gitu. Bukan ya, ternyata hal-hal yang positif sekali ya poinnya ya. Asik, kita akan ngobrol-ngobrol pastinya dengan narasumber kita Ola tadi ya. Dan seperti biasa kita akan ulik kehidupan dari Ola ya. Dan kalau misalnya biasanya nih kita bagi dalam dua segmen ya. Segmen satu kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam, dan masuk ke segmen 2 kita akan bahas tentang satu topik psikologi ya. Apalagi kalau kita review dikit boleh ya, mungkin ya Kak Jo ya. Boleh banget. Kita review kemarin, kita dalam tema bulan ini adalah extra mile ya. Dan kita membedakan nih manakah hal-hal yang positif, tapi kalau extra mile atau berlebihan itu jadi negatif ya. Betul. Masih ingat Kak Jo, minggu pertama kita bahas tentang apa? Self love ya. Self love ya. Unselfish bukan? Selfish, betul. Kalau kita mencintai diri sendiri itu bagus. Tapi kalau selfish itu sudah melebihi batas dari self love. Oh iya, ya minggu pertama tuh aku nggak ikutan Kak. Oh iya, bukan Kajo ya. Tapi minggu keduanya baru Kajo. Aku mau balik ke ini. Gimana nih? Minggu keduanya bahas tentang apa nih Kajo? Lebih ke confident sama overconfident. Nah, kalau percaya diri berlebihan juga overconfident itu nggak baik ya. Jadi sombong. Nah, sombong. Nah, berarti yang minggu ketiga ini juga ada di pembahasannya. Apa satu sikap yang positif yang harus dimiliki oleh anak muda masa kini, tapi kalau berlebihan juga nggak bagus. Iya, betul. Ya. Tapi apa nih topiknya? Simpen dulu. Kayaknya lebih pengen penasaran ngobrol-ngobrol langsung sama Ola. Nah, gimana Ola? Sekarang kamu kelas 10 atau 11 atau kelas 12? Aku kelas 11 mau naik kelas 12. Kebetulan kemarin banget abis beres ujian akhir tahun. Gimana ujiannya? Ujiannya berjalan lancar, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Yakin ya dapat nilai yang bagus? Yakin dong, harus yakin. Oh, harus yakin. Berarti bukan tipe anak yang aduh deg-degan nih dapat rapot, enggak ya? Deg-degan sih ada lah ya, tapi karena udah ada kerja keras jadi harus pede. Oke, sudah bekerja keras selama masa pembelajaran ya. Menarik nih kalau ngomong masa pembelajaran. Gimana sih masa pembelajaran di SMA Santa Maria sendiri selama masa pandemi? Nah, kalau misalnya di sekolah aku ya, ini pengalaman aku suka sama cara belajarnya dari beberapa semua guru sih, tapi yang paling aku suka tuh ada salah satunya tuh guru geografi aku, namanya Pak Julius Adi. Kenapa aku suka sama cara ngajarnya? Karena
di setiap materi pembelajaran Pak Adi itu selalu coba ngasih nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Wow. Iya, jadi kayak misalnya ada tugas apa. Salah satu contohnya deh ujian kemarin. Ujian kemarin tuh Pak Adi tuh ngasih satu soal. Pak Adi tuh orang yang ngelatih kita supaya bisa nganalisis sesuatu. Jadi nggak yang asal soal baca materi-materi itu enggak. Jadi Pak Adi tuh kayak coba nge-apply semua materi itu di kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu kenapa aku suka sama cara ngajarnya Pak Adi. Sama salah satu guru Sanmar juga yang aku suka, Pak Bagus, guru sejarah. Karena Pak Bagus tuh ngajar unik banget. Pak Bagus tuh bagus banget di bidang storytelling. Jadi dia kalau ngajar tuh selalu nampilin video, animasi atau apa. Jadi kan murid-murid juga kayak nggak ngantuk kan nontonnya. Kayak semangat. Terus rame lah pokoknya cara ngajarnya tuh tiap guru beda-beda, punya caranya sendiri yang unik-unik tapi masuk ke kitanya gitu. Wow, aku tertarik loh pelajaran geografi tapi memberikan kehidupan ya. Mungkin karena sosiologi yang belajar seperti itu. Betul. Karena sosiologi dekat-dekat dengan psikologi ya. Kan kedudukan kehidupan nih. Sosiologi itu kan sosial. Jadi kan kayak memberikan nilai-nilai kehidupan. Ini geografi. Yang letak bumi, letak wilayah. Boleh nggak kasih contoh nih ya Kak Jo ya? Penasaran mungkin kita juga ya. Contoh kehidupan seperti apa ya? Apakah rumput? Lihatlah rumput-rumput yang bergoyang itu. Apa seperti apa sih geografi yang diajarkan dalam kehidupan? Geografi yang diajarin Pak Adi tuh kayak misalnya kayak gini nih. Di soal kemarin kan karena masa pandemi kayak gini, negara Jepang tuh tingkat bunuh diri itu meningkat 70%. Terutama paling banyak itu wanita sama anak-anak. Karena kan kalau di Jepang jarang banget nih wanita yang punya berkeluarga. Jadi mereka terpaksa harus menopang kehidupan mereka sendiri kan. Nah, jadi karena itulah dibentuk sama negara Jepang itu Menteri Kesepian. Emang namanya rada lucu, tapi ada Menteri Kesepian. Menteri Kesepian. Wow, menarik ya. Karena tadi ya Pak Adi tuh kan anaknya orangnya mengajar kita buat nganalisis suatu masalah kan. Ada satu soal Pak Adi tuh nanya, kira-kira negara Indonesia tuh butuh nggak sih Menteri Kesepian? Jadi Pak Adi tuh ngelatih kita supaya kita mikir kritis. Kalau perlu kenapa, kalau enggak juga kenapa. Nggak ada salah. Pak Adi tuh ngajar nggak ada salah benar. Yang penting analisis kita gimana sama pendapat kita tentang masalah yang dikasih sama Pak Adi. Wow, itu menarik loh. Beliau memberikan satu dulu persoalan dan dia dijelasin dulu, baru kasih pertanyaannya yang emang benar-benar kritis ya. Luar biasa loh. Tapi kalau aku jawab, kayaknya aku nggak butuh deh Menteri Kesepian. Karena ada kamu. Bisa gombal dikit pagi-pagi ya. Tapi ini menarik loh. Jadi akhirnya betul tadi kata Ola ya, nggak ada benar, nggak ada salah. Ini kadang-kadang harus memang guru-guru nggak semua seperti itu ya. Tapi kalau guru yang bisa menerapkan pola seperti itu, anak jadi nggak takut berbicara nih Kak Jo. Betul. Jadi berani untuk mengutarakan pendapatnya sedini mungkin. Itu amat bagus sekali. Iya, benar banget. Oke, menarik sekali ya. Jadi saya juga jadi tahu ada Menteri Kesepian dari pelajaran geografi ternyata loh. ya. Aku baru tahu juga. Wah, terima kasih ya Pak Adi ya. Nah, tadi kan udah ada Pak Adi, ada Pak Bagus juga nih ya tentang sejarah yang begitu luar biasa juga. Kalau sejarah aku yang beberapa sekolah memiliki guru sejarah yang punya ya, yang bisa storytelling itu luar biasa. Tapi ini tambah dengan animasi. Ini animasi. Kan. Itu berbuat sendiri atau dia ambil dari berbagai sumber apa seperti apa nih? Jadi Pak Bagus tuh suka bikin video gitu di setiap materinya. Tapi didampingin sama gambar gitu di sampingnya kayak apa ya? Kayak gambar poster yang singkat, isinya tuh gak panjang-panjang, jadi inti-intinya aja. Nah nanti si inti-intinya ini tuh bakal dijelasin lewat video di YouTube-nya itu. Jadi Pak Bagus ini tuh punya channel YouTube buat ngebahas materi sejarah itu. Keren. Ini baik lagi ya, juga nggak bisa nih kita kalau nggak bisa up to date juga guru-guru ya. Betul. Kalau disimpulkan dari dua gurunya aja, berarti sekolah di SMA Santa Maria ini guru-gurunya up to date juga ya? Up to date banget, gaul-gaul banget pokoknya. Jadi bisa jadi teman ya? Bisa jadi teman, banyak banget guru muda di SMA Santa Maria 3. Tapi guru-guru yang udah rada senior. Iya, rada senior. Itu pun gak kalah asik, Kak. Gak kalah asik. Semuanya kayak seru-seru lah pokoknya. Menarik ya. Jadi seperti aja di sini deh. Jadi kayak nemuin keluarga ya. Iya dong. Loh, ini kan Yola bisa ngomong kayak gini karena Yola kelas 11 nih ya. Berarti kelas 10 pun udah mengalami masa pandemi. Iya, kelas 10 semester 2-nya. Semester 2-nya ya. Berarti Ola tuh mengalami offline itu cuma semester 1 di kelas 10 sampai detik ini ya. Iya, betul. Tapi langsung terasa dengan kekeluargaan seperti itu. Langsung. Tapi SMP-nya dari beda. Oke. Beda. Justru lebih
Aku pun awalnya kayak ngerasa aku bisa punya teman gak ya di SMA karena kan dulu aku SD SMP tuh satu yayasan yang lain kan. Terus di SMA aku ketemu teman-teman baru, lingkungan baru. Aku tuh sempat ngerasa yang aku punya teman gak ya selama 3 bulan. Aku ketemu 3 bulan. Aku tuh kayak nangis kayak aku punya teman gak ya. Aku selalu ngerasa diri aku sendiri. Tapi tahu-taunya sekarang aku punya nemu banyak keluarga di Sanmar, dari guru-gurunya, teman-temannya yang gak kalah asik. Pokoknya banyak hal yang aku temuin di Sanmar yang malah aku awalnya gak ngira aku bakal dapet itu gitu. 3 bulan masa adaptasinya berarti ya? Iya, 3 Terus bulan. apa yang dilakuin sama kamu nih Ola supaya bisa dapet teman? Pertama, aku mikir kan salahnya aku tuh di mana? Kenapa sih harus nangis itu kenapa kan? Terus aku mikir, kalau misalnya aku nangis terus, aku nggak coba berani gitu ya keluar, aku nggak akan maju-maju nih, aku bakal nge-stuck di sini-sini aja. Betul. Jadi aku kayak mulai berusaha memulai pembicaraan duluan karena fun fact, aku tuh orang yang kadang dianggap sombong dan pendiam karena kadang aku bingung how to start conversation gitu. Kadang kayak nunggu orang lain dulu deh yang ngomong ke aku baru aku ngomong duluan. Nah, kalau kayak gitu kan gak akan ada yang mulai ya. Jadi aku mencoba memberanikan diri aku kayak oh yaudah ya lu gak bisa diem-diem terus, coba lu ngomong deh duluan. Nah akhirnya kan kayak dapet satu teman. Ya lama-lama kan ada juga tuh kan karena ada kegiatan kelompok dan lain-lain. Ditambah karena aku masuk ke organisasi. Organisasi. Wow. Jadi kelas 10 udah masuk organisasi dulu? Udah ada. Wow. Ini menarik ya. Tapi sebenarnya sebelum ngobrol organisasi dan segala macam ya, aku jadi penasaran. Apa nih? Karena tadi Yola berbicara bukan dari SMA ya, SMP dan SMA bukan lanjutan. Berarti kan teman-temannya baru semua. Tapi langsung udah ngerasa keluarga dalam waktu 6 bulan. Emangnya MPLS-nya itu seperti apa sih? MPLS-nya tuh seru banget beneran deh. Ini tuh kayak yakin banget. Kan kayak bikin ngantuk. Gimana? Kenapa sih orang pikir MPLS tuh kayak ospek yang dimarah-marahin gini gitu. Enggak. Tapi emang dilatih kedisiplinannya tapi dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang fun tapi kita juga taat sama aturan gitu. Jadi MPLS Sanmar tuh dibagi jadi zaman aku ya ada 4 hari, 1 hari pembekalan, 3 hari MPLS. Awalnya tuh kan kayak deg-degan tuh ya, kayak aduh kakak-kakaknya sangar-sangar nih. Tapi mereka tuh kayak bisa bikin itu balance di saat kita punya waktu buat fun, harus serius. Itu tuh mereka ngebagi waktu itu baik banget. Jadi kita tuh tahu cara supaya tetap taat aturan, disiplin, tapi in a fun way gitu. Menarik ya. Jadi akhirnya bisa disimpulkan memang ternyata MPLS itu bukan suatu hal yang selalu mengerikan gitu ya. Itu zaman kita kali ya. Selalu wah ngeri banget nih kakaknya galak-galak. Ternyata enggak seperti itu ya. Ternyata bisa juga mengasihkan dan seru ya. Karena membutuhkan balancing itu loh. Benar. Itu dia. Hebat sih pembagiannya. Dan kalau ngomongin tentang hal-hal yang menarik tadi juga belum lanjutin. Apa tuh? Aku tadi motong Kak Jo. Aku motong. Aku. Oh, sorry. Tentang ngomong kepemimpinan. Oh gitu. Nah, apa yang mendukung kamu jadi memiliki kepemimpinan itu emang apa nih? Jadi gini, uniknya OSIS Sanmar itu kita dibagi jadi beberapa angkatan. Sebenarnya OSIS Sanmar tuh udah ada dari zaman kapan kan? Dari zaman awal Sanmar juga udah ada. Tapi kita tuh punya OSIS namanya OSIS VK, kepanjangan itu OSIS Vians Cambridge, yang sekarang itu udah angkatan ke-6 mau angkatan ke-7. Nah, kenapa kita dari atasan tuh bikin OSIS VK ini supaya ada spiritualitas dan juga supaya apa ya, selalu muter gitu loh dari VK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pusing itu muter-muter terus. Berkesinambungan. Berkesinambungan generasi gitu. Tahu. Karena kan kalau misalnya kita punya kakak-kakak nih yang VK 1, kan aku VK 6. Kita punya kakak-kakak VK 1, kita bisa dapetin pengalaman dari kakak-kakak VK 1 yang gak perlu kita cobain. Ya, jadi kayak sharing, terus kayak misalnya apa ya? Misalnya kita bingung nih tentang satu hal yang dimana kakak-kakak kita yang di VK 1 tuh udah pernah ngalamin hal itu. Kita bisa tanya, kira-kira kalau gue kayak gini apa yang harus gue lakuin nih, resikonya apa aja, bla 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 bla. Jadi untungnya tuh itu. Sebentar aku mau motong juga. Si VK 1 tuh berarti alumni. Mereka mau datang ke sana lagi. Mau. Jarang-jarang. Kamu ke-6 loh ya? Iya. Berarti 1 pun kamu masih bisa ngobrol. Itu kan udah berarti berapa beda Iya. Gapnya banyak banget kan umurnya. Kan? Iya. Tapi itu tetap masih bisa terkoneksi satu dengan yang lain ya. Masih bisa. Berarti bisa kita simpulkan bahwa OSIS di Santa Maria ini berarti kesinambungannya luar biasa ya. Koneksinya dari 1 sampai dengan sekarang 7 ya. Mau ke-7. Mau ke-7. Jangan cepet-cepet dong Kak. Iya. Udah pengen 7 aja ya. Masih 6 juga ya padahal ya.
Itu menariknya yang membuat kamu ngerasa sekali lagi ya keluarga kamu makin banyak. Bukan cuma dari warga yang aktif di sekolah, bahkan sampai alumni-alumninya pun kamu kenal. Wih, menarik banget. Yang paling menarik sih itu sih alumnusnya tuh balik lagi gitu kan. Dan mau memberikan perbekalan kepada dedek-dedeknya. Adik-adiknya. Itu yang bagus ya. Oke deh, sekarang kita ngomongin tentang Olanya sendiri ya. Tadi udah ada fun fact-nya, ternyata katanya Ola itu dilihatnya sombong, pendiam. Padahal bukan sombong ya, angkuh. Oh bukan ya. Padahal sama dong. sama ya. Bukan sombong, tapi ternyata karena Ola tuh bingung memulai pembicaraan seperti apa gitu ya. Akhirnya setelah tahu nih mau ngobrol apa, sebenarnya Ola itu orangnya asik kalau ngobrol. Itu fun fact yang pertama ya. Tapi Kak Jo, aku punya fun fact yang kedua. Apa itu? Ternyata Ola juga delegasi sekolahnya ikut Olimpiade KSN. Luar biasa kan. Nah, coba kita tanya ya. Olimpiadenya Olimpiade mata pelajaran apa nih? Ekonomi. Nah, paling jagonya Kak Jo. Silakan Kak Jo, boleh nanya-nanya tentang salah kali. Ini silakan. Kak Jo kayaknya ngerti banget nih soalnya nih. Kayaknya ketukar deh. Ketukar. Oh, salah ya? Situ ya ekonomi. Oh, sini iya, mah bukan iya. ekonomi, sosial. Kenapa nih? Katanya tadi kan sekolah geografi, guru-gurunya ya. Kenapa tiba-tiba jadi KSN ekonomi nih? KSN ekonomi karena minat aku tuh di pelajaran ekonomi. Karena aku suka ngitung-ngitung kayak analisis misalnya kondisi perekonomian negara A, B, C. Berat ya Kak. Wow, kamu suka ngitung sampai ke negara kamu hitungin. Karena kan gurunya juga enak ngajarnya. Oh iya. Oh iya sih, emang sih guru ekonomi juga aku bagus sih. Betul. Boleh nggak hitungin keuangan saya? Bener. Kayak krisis di masa pandemi kan harus dihitung itu nih keuangannya ya. Itu kamu menyukai hitung-hitungannya. Berarti ke akuntansinya dong ya? Akuntansi ya, tapi lebih ke ekonomi kayak analisis perekonomian negara gitu deh. Ada kan di bab Anda ya? Betul. Analisis juga ada ya. Tapi kamu udah benar-benar mencintai ekonomi dari kelas 10 kah? Dari kelas 10. Karena kan SMP sih ada ekonomi, tapi kan ekonomi masih digabung IPS gitu kan. Benar-benar mendalaminya tuh pas kelas 10. Nah, awal kelas 10 tuh kayak seru nih ekonomi gitu. Nah, penasaran nih, mata pelajaran apa atau subbab materi apa nih yang buat kamu ekonomi kayak seru deh. Ini apa sih? Ekonomi waktu itu kan kalau kelas 10 tuh kayak masih gampang-gampang gitu kan. Mungkin awalnya aku suka karena itu tuh gampang. Wow. Mungkin ya. Awal bab-bab awal, makin lama makin lama susah juga. Sorry, ini aku bukan ketawain Ola yang pede, bukan, tapi karena aku tuh nggak bisa ekonomi. Oh, nggak bisa ekonomi. Jadi tersindir ya Kak Jo ya. Oke. Tapi kan materi itu karena kebetulan nih Kak Jo juga berkutat di dunia ekonomi, tahu dikit lah ya. Kan pasti kayak bisa bicara masalah pokok ekonomi, ada kelangkaan gitu ya. Tapi materi-materi apa yang buat kamu ini kayak materinya seru banget gitu. Walaupun gampang tapi kayak ini menarik untuk dipelajari. Itu kayak yang tadi Kak Jul bilang masalah pokok ekonomi sama kelangkaan itu kan materi kelas 10 banget. Itu tuh awal-awal aku suka alasan kenapa aku suka sama ekonomi. Karena materi itu langka sekali ya. Karena kita manusia langka, jadi kita saling astaga Tuhan. Tertanam dalam pikiran kita orang langka. Saya akan panggilkan orang-orang yang suka sosial. Oke, silakan coba cari, ayo. Oke, dari yang ketertarikan di kelas 10 itu, akhirnya kamu mulai tertarik, udah mulai belajar lagi gitu ya. Dan kelas 11 kan akhirnya diseriusin juga. KSN itu berarti di kelas 11 ya? Iya, di kelas 11. Oke. Bagaimana KSN dengan online? Ini menarik ya, Kak Jo ya. Karena pembekalannya susah juga nih. Jadi online itu kita tetap belajar. Belajarnya itu sesuai dengan protokol kesehatan ya. Kalau datang ke sekolah pun kita satu ruangan cuma boleh berapa orang, pakai masker, tetap pakai hand sanitizer, pokoknya benar-benar protokol kesehatan banget lah. Iya. Nah, bisa juga kita tuh belajar lewat Google Meet atau Zoom. Jadi sekalipun gak memungkinkan kita ke sekolah, kita bisa tetap belajar walaupun online gini kan. Nah, udah kayak gitu kita persiapan kayaknya sebulanan ada deh. Sebulanan kita persiapan, belajar, udah kayak gitu di hari-harinya kita pelaksanaan itu di sekolah, di ruang lab komputer, sesuai protokol kesehatan juga, pengawasnya dari luar. Jadi sistemnya tuh kayak sistem UNBK. Wow. Iya. Teman-teman kelas 11 nggak UNBK, dia kelas 11 UNBK. Betul sekali ya. Iya. Oke, dan gimana nih pengalaman kamu? Jujur sih awal deg-degan ya, kayak bisa nggak ya, karena aku pengen banget nih dapet yang ini gitu kan. Tapi makin kesini aku kayak mikir ya udah, aku udah kerja keras, udah kasih semua yang aku bisa. Kalau nggak dapet ya udah nggak apa-apa, kalau menang berarti bonus buat aku. Wow. Tapi aku juga penasaran pas kamu mau ngikutin KSN ekonomi ini, apakah dipanggil atau kamu yang menunjukkan diri kau? Nah ini lucu sih sebenarnya. Jadi aku waktu itu kan masih
masih jam 8 gitu kan. Jam 8 aku udah megang HP sih, cuman HP-nya nggak sama aku. Terus ada miss call dari guru ekonomi aku kan. Siapa yang nggak panik kan di telepon guru? Salah gue apa? Dia ada yang salah atau apa nih? Terus aku nanya, maaf Bu tadi nggak pegang HP, kenapa? Terus guru aku tuh kayak nanya, kamu kalau misalnya ikut Olimpiade Ekonomi mau nggak? Aku langsung mau banget karena pas kelas 10 tuh aku tuh pengen ikut Olimpiade Ekonomi, tapi sayangnya bukan aku yang terpilih. Iya terpilih. Sedih jadi, ya, nangis-nangis langsung jadi ya. sekalinya diajak kan kayak happy banget lah ya, kayak itu cita-cita gue banget tuh dari kelas 10. Jadi Betul. kayak oke deh Bu mau saya ambil. Oh masih malu-malu ya? Iya. Aku mau aja. Nama Tita. Kalau Kak Jo masih Mau. Gas Bu. Oh itu pengalamannya. Iya. Oke, Dan menarik akhirnya terpilih gitu ya. Hasilnya udah keluar belum sih? Belum keluar ya? Kayaknya hari ini atau besok deh. Wah, deg-degan ya. menegangkan banget nih. Kita akan hening sejenak menunggu nilai KSN. Berarti tuh kalau Ola tuh bukannya tegang menunggu raport tapi ya. Oh, Menunggu KSN KSN. juga ya. Oke. Kebayang banget sih. Seru ya. Dan ternyata fun fact-nya tadi udah disebut sama Yola juga nih, Apa nih? Kak. Selain menjadi perwakilan untuk Olimpiade KSN ini juga menjadi wakil ketua OSIS ternyata. Oh, ini gitu yang ya. menarik. Luar biasa ya. Ternyata belajar kepemimpinan juga gitu Iya. ya di sekolah kamu ini. ya. Diam-diam betul. ya, ternyata oke banget biasa. ya. Kalau ngomongin menjadi leader nih kan jadi wakil ketua, susah nggak sih mengontrol orang lain itu? Susah sih pasti ada ya susah karena kan di organisasi itu kita ketemu sama orang yang punya kepribadian itu beda, sifat-sifat orang itu beda. Jadi kadang kita sendiri sebagai semua sih pemimpin ya, cuman kan kalau pemimpinnya banyak jadi pusing kan. Betul. Nah, cuman sebagai salah satu perwakilannya sendiri, kita kan harus bisa memahami orang lain supaya kita bisa kasih nih dia tuh nggak bisa kalau kerja di giniin Ya, kayak gitu. oke. Jadi belajar untuk mengenal berbagai sifat-sifat orang-orang ya. Yes, betul. Nah, pernah nggak ketemu orang yang misalnya dia tuh kamu baik sama dia, Ya. tapi lama-lama kok dia ngelonjak ya. Jadi kayak aku baik tapi dia memanfaatkan kebaikan aku. Pernah nggak ya? Pernah sih pas SMP tapi itu. Wow. Jadi kayak karena kita selalu ngeyayain nih, jadi Iya. mereka seenaknya gitu ke kita. Sedih banget ya. Gimana nih akhirnya kamu supaya menghadapi itu semua? Karena sih yang pertama, kalau misalnya menurut aku ya, apapun itu kan kalau misalnya diobrolin, tapi in a good way. Jadi aku kayak ngasih tahu dia gitu kayak, kayaknya lo nggak bisa deh kayak gini terus karena gue ngerasa gini deh. Nah pasti pertama mereka kayak yang ngerasa, kok dia kayak gitu sih ngomongnya. Tapi makin lama kalau diomonginnya baik-baik, pasti mereka juga ngerti. Jadi dianya untung, kitanya pun kayak gak ngerasa dirugiin lagi gitu. Wow. Bagus banget sih tipsnya. Jadi bisa juga ya untuk mengatasi orang-orang seperti itu dan masih banyak lagi sebenarnya ya Kak Jo ya. benar. Ini sesuai dengan topik yang kita akan bahas hari ini Kak Jo ya. Iya betul Ternyata kita jadi orang baik itu memang harus ya. Kita harus Ya. jadi nice person. Tapi gimana kalau kita berbuat baik, lama-kelamaan kebaikan kita dimanfaatkan oleh orang lain. Betul, jadi ngelunjak ya. Nah ini extra mile yang kita bahas di minggu ini ya. Iya, betul. Seperti apa? Nice person versus people pleaser. Wow, nice person kan berarti orang baik nih Iya, ya. Kita orang udah baik. tahu lah ya orang baik itu seperti apa dan karakteristiknya. Tapi yang menarik ini, tapi juga orang baik kan banyak Nah, itu. kriterianya ya. Tapi aku suka banget sama kata-katanya dari Ola tadi. Apa nih? In a good way. In the good way. Nice person tuh kalau misalkan dalam situasi yang baik, yang tepat ya pasti dibilangnya itu baik. Oh. Tapi kadang-kadang ada orang yang baik tapi jadinya berlebihan gitu kan. Oke. Nah itu yang kadang-kadang kita bilang ini jadi nggak baik nih gitu. Jadi Baik. harus tahu situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa, kita berperilaku seperti apa gitu. Oke. Jangan nggak semua situasi kita bisa ngelakuin itu dengan hal yang mulus gitu nggak sih? Oke, jadi kalau tadi tidak pada good way-nya tadi atau baik yang berlebihan, kita Ya. bisa sebut itu sebagai people pleaser. Yes. Nah, boleh jelasin lebih detail lagi nggak sih Kak Jo? People Jadi, pleaser itu seperti people apa? pleaser ini tuh orang-orang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain. Jadi kayak semuanya, dan ini tuh ada sindromnya. Kebanyakan. Ya, lucu banget sih ya. Good girl syndrome. Apa itu? Jadi bukan anak-anak. Jadi wanita-wanita yang ingin memperlakukan orang lain tuh dengan baik. Oke. Semuanya tuh bilang ya, oke. Semua bilang, oke nanti aku bantuin ya. Iya, nanti ini ya. Dengan senyuman yang memang tulus apa adanya gitu. Tapi ya itu namanya good girl syndrome yang dia akan berusaha untuk menyenangkan semua orang yang dia dimintain bantuan. Oke, tapi bukan kalau menyenangkan semua orang itu baik Kak Jo?
kalau berlebihan itu enggak. Semua yang berlebihan itu tidak baik ya. Oh, jadi apa efek berlebihannya itu apa yang menimbulkan apa sih Kak Jo? Kalau dia sampai baik terlalu berlebihan itu seperti apa Yang memang? tadi, yang pertama mungkin Ola juga ngerasain, jadi dimanfaatin, dan lama-lama itu ya bisa timbul dengan beban yang banyak ya. Beban banyak itu membuat kita jadi frustasi dan depresi. Jadi frustasi demi menyenangkan orang lain. Ya, Oh, iya, betul. iya, kalau Karena itu nggak kan, baik ya. nah iya, semua itu yang aku tadi bilang berlebihan itu tidak baik. Makanya kenapa sih bisa jadi frustasi? Karena dia ingin selalu berusaha menjadi orang yang baik, semuanya harus bisa mengandalkan dia. Itu yang membuat dia jadinya kayak tertekan, berbeban berat. Padahal kalau misalkan kita lihat, masa sih anak SMA bisa seperti itu? Dan itu banyak juga di anak-anak SMA ya. Sudah dialami oleh Sudah. anak-anak SMA zaman sekarang ya. Yang gitu. sudah tanpa sadar masuk ke dalam kategori people pleaser ini. Yes, of course. Oke, dan menarik banget, kita pas banget kedatangan narasumber yang tadi sudah kita katakan ya, Ya. wakil ketua OSIS, berarti menjadi leader, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak karakteristik kepribadian, Benar. dan lebih seru lagi karena juga wawasannya atau pertemanannya luas. Iya. Dari generasi 1 sampai sekarang dia masuk generasi ke-6 ya. Betul. Nah, kita akan coba ngobrol-ngobrol sama Ola ya. Nah, Ola, tadi dengar cerita penjelasan singkat dari Kak Jo ini ya, kamu langsung terbayangkan mungkin ada pengalaman siapakah mungkin yang menceritakan atau pas banget dengan cerita dari Kak Jo tadi? Nah jadi ini aku ketemu nggak di SMA sih, pas yang SMP tadi itu. Aku juga kan OSIS. Oh, Nah ada satu orang yang kayak gitu selalu berusaha buat nyenengin orang lain. Jadi kesimpulannya dia naruh kepentingan orang lain tuh di atas dibanding kepentingan diri dia sendiri kan. Suatu ketika tuh aku pernah nanya, emang kenapa harus bikin semua orang seneng tuh kenapa? Dia bilang kalau misalnya orang-orang di sekitar dia nggak senang, dia tuh ngerasa kecewa. Dia takut orang lain kecewa sama dirinya sendiri karena nggak bisa bikin orang lain senang. Padahal kan kebahagiaan orang tuh bukan jadi tanggung jawab orang lain kan? Iya, Itu betul. jadi tanggung jawab diri sendiri. Terus kayaknya sih itu tuh karena dia ngerasa mungkin butuh pengakuan atau validasi dari orang lain yang bikin dia harus bikin orang lain tuh happy. Tapi dia nggak nyadar, dari situ dia sendiri yang ngerasa dia kadang lupa sama diri dia sendiri, dia happy apa enggak ngelakuin itu. Wow, Nah, udah oke ini banget nih. silakan nih Kak Jo, boleh dianalisis orang yang atau teman dari Ola ini apakah sudah terkategori sebagai people pleaser? Ya betul, cenderung sekali ke sana ya. Cenderungan sekali ya. Benar-benar. Karena semua ciri-ciri yang tadi semua yang diceritakan itu ya betul ada ciri-cirinya gitu si orang people pleaser ini gitu. Seperti apa nih Kak? Kalau boleh diruntutin satu demi satu. Yang tadi pertama itu adalah dia mementingkan urusan orang lain di antara dianya gitu ya. Itu yang pertama. Terus udah gitu juga bertanggung jawab atas perasaan orang lain gitu. Nah ini tuh yang sangat amat berbahaya gitu ya. Jadi karena waktu itu juga aku punya klien yang datang kepada aku juga karena masalah ini juga gitu. Dia sampai bilang gini, Kak aku tuh kayaknya sedihnya nggak tahu kenapa, marahnya nggak tahu kenapa, tapi setelah itu tuh gara-gara sebelumnya aku tuh mendapatkan telepon atau enggak chat dari temannya itu bahwa dia menceritakan segala keluh kesahnya dan itu tuh jadi transference ke dia gitu. Dan dia ngerasa kayak aduh salah aku, kenapa dia tuh jadi marah, kenapa dia tuh jadi kesel, kenapa jadi sedih. Dan dia tuh kayak ngerasa itu tanggung jawab aku loh Kak untuk membuat dia jadi senang lagi. Aku bilang enggak gitu deh caranya, aku bilang gitu kan. Dan itu yang membuat dia jadi kayak ya itu kecenderungan depresinya itu loh jadi kayak meningkat. Padahal menurut aku anak-anak SMA itu ya dia punya cara untuk berbahagia, benar banget. Yang bahagia itu kan diciptakan dia sendiri ya, bukan karena orang lain. Betul. Tidak bergantung sama orang lain dan itu tuh benar banget. Dan gitu sih itu yang aku pikirkan dan dia selalu bilang setuju sama pendapat orang lain gitu ya. Even dia ngerasa kayak itu sih sebenarnya aku tuh pengen ngelak. Aku tuh nggak terima, tapi dia nggak bisa ngomong gitu karena ya takutnya orang lain tuh kecewa. Gitu. Itu juga tanpa sadar. Mungkin waktu itu kenapa sih nggak ditolakin aja gitu kan? Nggak bisa, soalnya nggak enak. Takutnya kalau misalkan ini dia kecewa sama aku, padahal ya terserah dia juga sih gitu kan. Oke, ini poin yang menarik juga dan mungkin bisa kita tanyakan ke Ola juga nih ya. Ola kan sebagai wakil ketua OSIS nih, pernah nggak pas rapat nemu orang seperti ini nih, nggak berani berpendapat karena takut nih kalau berpendapat nanti orang lain kecewa sama pendapat aku. Itu pernah mengalami nggak? Nah pernah. Tapi aku tuh bingungnya antara dua hal, antara dia emang gak berani atau cuman karena malu didengar sama banyak orang kan. Iya, betul. Nah makanya apalagi kan sekarang lagi online kayak gini kan, apa-apa lewat chat. Nah kadang kalau misalnya kita lagi ngobrol nih ya di grup ada ini
ada beberapa orang yang lebih milih buat PC ke aku, jadi kayak personal chat aja daripada di grup. Nah itu aja sih yang pernah aku alamin di kehidupan aku. Dan lebih wise ya jatuhnya ya kalau gitu ya. Iya, kalau kayak gitu. Jadi Karena kalau take time banget. tips kamu untuk menghadapi orang seperti itu, mungkin kamu akan tetap layani tapi dengan PC gitu ya. Iya. Sedikit lebih capek sebenarnya Ola Iya, ya. tapi aku selalu ngomong kalau misalnya ada apa-apa di grup aja, nggak apa-apa kok, nggak akan digimana-gimana, nggak akan kita judge apa gimana, karena kan supaya orang lain juga bisa ngelihat. Siapa tahu ide yang kamu takut sampein itu orang lain tuh kayak gak kepikiran sama ide itu, malah akhirnya jadi kebuka gitu pikiran mereka. Oh, ini jadi kayak mama-mama yang benar-benar Bener-bener ketua yang mengayomi gitu ya. Iya, benar loh. Terus ada nggak yang ngechat habis itu bisa pergi bareng nggak? Lanjut gimana? follow up awalnya tugas OSIS gitu ya, lama-lama Ola ada waktu kosong nggak? Ya. Ada, ya kapan? Aku bisa lebih berani gitu ya. Karena berani mengutarakan pendapat ternyata gitu ya. Emang ngomong-ngomong ya itu nih ya, ini kan pertanyaan anak muda nih. Emang Ola ini sebenarnya sudah punya pasangan atau belum? Oh, teman dekat. Lawan jenis. Teman dekat lawan jenis. Teman dekat, semua teman dekat. Oh, aduh, nggak agak artis tilt. jawabannya ya. Mainnya main No aman. comment, no comment. Apa Main itu, apa aman, itu? gitu ya. Tapi pastinya yang menyenangkan adalah kalau kita dengerin ya, tadi cerita Ola kayaknya teman-teman di sekitarnya tuh positif-positif semua ya. Iya, betul. Membangun Ola untuk menjadi pribadi yang juga jauh lebih baik lagi. Gitu benar-benar. ya. Jadi tadi kita belum selesai nih Kak Jo ya. Oh, iya, Itu apa baru poin yang kedua ya. Bagaimana ciri-ciri dari seorang people pleaser. Lanjut Kak, yang selanjutnya seperti apa nih? Waktu itu aku juga pernah ketemu sama rekan kerja aku sih ini Maya. Mhm. Jadi mungkin Ola dan juga Kak Jul bisa simpulin ini tuh seperti apa ya. Jadi waktu itu kita ada event besar dan eventnya itu dia menjadi ketua di situ. Kita bilang lu pasti bisa. Oke nih. Pas hari H jedrel gitu kan, dan atasan kita bilang wow luar biasa ya acaranya, sukses banget nih, dan dia cuma ngomong gini, enggak Pak, biasa aja. Oh tapi kamu tuh udah keren gini. Enggak Pak, kalau misalkan gak ada orang lain yang bisa ngebantuin saya juga ini gak akan bisa berjalan dengan baik. Ini pasti keberuntungan aja Pak yang bisa bilang gitu. Apakah ini orang yang people pleaser atau bukan ya? Kak Jo itunya. Kita bingung ya Ola ya, kan yang jadi Bingung kalian. kita kan minta sumber jawaban dari psikolog ya, tapi psikolog nanya kita nanya siapa gitu. dong? Nah ini tuh salah satu jadinya contoh people pleaser. Oh, people pleaser. Iya, karena dia merendahkan diri sendiri tanpa bilang ya ini karena orang lain, ini karena keberuntungan gitu. Tapi kan kita juga bisa mengevaluasi bahwa oh bisa kok, ini karena mungkin dia juga udah pernah bikin schedule yang baik, rundown yang oke, semuanya dipersiapkan dengan baik, tapi nggak ngelihat hal itu gitu. Karena mungkin ya itu people pleasernya itu dia tidak enakan gitu ya, ngerasa kayak aku tuh bisa loh. Nah itu loh dari situ. Ngomong tentang poin ini pas banget ngomong sama orang yang berorganisasi. Pastinya suka melakukan kegiatan, acara. Betul, dan event besar. Mungkin juga Ola pernah mengalami atau tidak nih. Jadi saat orang muji, enggak lah, bukan karena saya pernah. Padahal acara sukses besar. Nah, Waktu itu pas gimana nih, Ola? pensi Januari 2019, pensi Born to Fight 2.0. Aku tuh anak acara, Wow, itu mega andil ya. Nah, kan biasanya kalau event-event gini tuh yang suka dipuji anak acara kan. Nah, tapi kan kayak aduh ini tuh bukan kita doang, ada anak logistik, ada anak dekor dan lain-lain. Jadi kadang kalau misalnya dipuji orang, keren banget acaranya pecah gini. Kadang pecah kayak apa itu? Bling-blingnya kemana-mana gitu. Mungkin yang PR pecah banget kan, jadi kayak kayak gak enak gitu loh sama yang lain, karena kan kita kerja bareng-bareng juga. Tapi di satu sisi juga kita ngapresiasi hasil sendiri lah, maksudnya kayak bisa kayak gini juga karena kita, tapi nggak yang sombong apa gimana, karena kan kita juga perlu ingat ada orang lain yang ngebantu kita. Betul. Gitu. Jadi waktu itu akhirnya Ola jawabnya apa? Samakah dengan yang tadi Kak Jo bilang? Iya. Enggak lah gitu Iya ya. kayak gitu. Kayak enggak lah, kita bareng-bareng kok kayak gitu. Nah ini makanya Kak Jo ini dilema ya. Kalau misalnya kita jawab kayak tadi ya, ini kan berarti sebagai satu statement kita bahwa ini kesuksesan bersama kok, bukan cuma aku aja gitu ya. Tapi terkesan seperti menolak apresiasi dari orang lain. Iya, betul. Tapi kan nggak mungkin kita jawab gini juga dong. Iya memang karena aku, pujilah aku. Kan karena berlebihan ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu seperti apa Kak Jo, supaya tidak terlalu merasa sombong, tapi tidak rendah diri juga. Harus gimana? Ada tipsnya nggak nih Kak Jo? Misalkan kita diberikan seperti itu, aku pernah juga sih didengar diberikan gitu ya masukan juga. Satu kata yang paling tepat itu adalah bilang makasih. Gitu. Makasih Pak kalau misalkan kita memang seperti ini. Nah, gitu kan. Tapi kita menerima juga masukan dari situ. Kegiatan kamu pecah ya segala macam. Iya Pak, makasih ya Pak. Ini juga berkat dari sini bla bla bla. Nah, gitu kan. Tapi kita juga
logowo bahwa ini ada berkat kita juga kok gitu. Oke. Tapi nggak sombong, nggak angkuh. Menerima pujian orang lain dengan kata terima kasih. Tapi terima kasih itu bukan suatu hal yang berlebihan kayak oh ini aku sombong. Iya, enggak. Tapi nggak rendah hati juga ya. Enggak. Satu kata sakti sekali ya. Iya baru terpikir juga ya kata terima kasih Iya, ya. betul Ini sekali. statementnya luar biasa loh Kak Jo. Oh gitu, terima kasih banyak. Dicontohkan ya. Contoh langsung seperti itu ya. Jadi kalau diberikan pujian jangan langsung mengelak. Itu Iya. salah satu Kasih dulu berarti. ciri-ciri dari people pleaser. Betul, Oh. karena saat kita bilang terima kasih, ya di sisi lain kita juga menerima bahwa Iya, oh ini betul. karena diri kita juga kok gitu. Karena kita membutuhkan apresiasi juga untuk diri sendiri. Jangan sampai kita melupakan diri kita gitu. Kadang-kadang ya itu kan balik lagi sama si people pleaser bahwa dia itu mementingkan orang lain. Apapun semua orang lain, perasaan dan juga kayak perilaku, tindakan semuanya tuh orang lain, kepentingan gitu. Sedangkan kitanya sendiri tuh nggak ada. Iya, Dan itu tuh yang paling penting. Kenapa? Karena saat tubuh kita juga tidak diberikan pujian sama dia sendiri, itu akan turun lama-lama kemampuannya. Kemampuannya dong. kita nggak tahu ya Ya, turunnya kemampuan apanya dan ya. motivasinya. Itu yang bikin kita kayaknya bangun aja kok kayaknya capek banget Iya, sih gitu iya. kan. Kadang-kadang aku tuh udah ngelakuin banyak hal tapi kok biasa aja ya gitu. Malah kita kayak udahlah biasa aja kok nggak ada yang lihat gitu. Padahal kita sendiri yang lihat kan. Aku Kita jadi harus puas. keinget satu cerita nih Kak Jo. Apa itu? Cerita tentang bagaimana kita bisa memberikan sesuatu hal positif pada orang lain, tapi Iya. kita pun kosong. Itu seperti gelas yang kosong. Kalau kita sudah terisi hal-hal yang positif, kita terisi air kan. Iya. Karena sudah terisi air penuh, kita bisa berikan kepada orang lain. Betul. Nah, tapi kalau kasus seperti ini kita nggak diisi gitu ya. Iya. Apa yang mau kita kasih kepada orang lain? Benar. Kita nggak punya Kita apa-apa bisa di kasih, dalamnya. tapi dengan tidak tulus itu Ah, jadinya iya. gitu. Dan jadi seolah-olah memaksakan dan jatuhnya apa? Tadi mencari bahagia. Kebahagiaan dari mana? Dari orang lain yang paling kita bilang, hah? Emang bisa ya dari orang lain? Iya, dengan cara pujian-pujian itulah gitu. Oke. Tapi saat kita sendiri merenungkan, dia itu kosong. Sebenarnya kosong. Oh, kasihan orang seperti ini ya, Ya, ingin betul. membahagiakan orang lain tapi secara tidak langsung korbannya adalah dirinya Dirinya sendiri. Betul, itulah yang kenapa people pleaser itu berbahaya sebenarnya. Wow, ini Sobat Gitu. Maestro yang mendengar hari ini juga semoga bisa mendengarkan suatu, wah bener juga ya. Iya. Jangan-jangan selama ini saya sudah jadi people pleaser nih. Fokus saya menyenangkan orang lain tapi saya nggak bahagia. Tapi saya tetap berusaha nggak apa-apa lah. Yang penting orangnya bahagia dulu nanti saya mah belakangan. Jangan Nah, seperti itu ya. Jangan. Oke, nah di sisa waktu yang kita miliki karena waktunya terbatas nih Kak Jo, boleh kasih tips nggak gimana kita bisa keluar supaya kita bisa jadi nice person, tidak berlebihan, tidak extra mile, jadi kita tidak jadi orang yang people pleaser ini. Oke, tadi yang caranya olah itu oke juga. Bilang dulu secara baik-baik gitu ya, karena orang-orang yang bisa mengemukakan pendapatnya dengan cara baik itu luar biasa. Jadi ya itu caranya bisa dipakai dulu pertama gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak bisa juga gitu kan, ya udah bersikaplah lebih tegas sama diri sendiri bahwa aku tuh udah melakukan hal ini gitu ya. Terserah orang lain mau bilang apa, tapi jangan sampai kita terjebak sama pertemanan atau relasi atau ikatan yang membuat kita tuh kayaknya semuanya harus diiyahin gitu. Bersikaplah lebih tegas, lebih asertif lagi gitu ya. Ya kemukakan juga dengan pendapat yang memang make sense gitu kan. Oke. Jelasin apa sih yang sebenarnya nggak bisa kita lakuin gitu. Karena ya balik lagi ya, waktu kita tuh 24 jam. Jadi maksimalkan waktu itu dengan baik. Jangan semua apa-apa orang lain gitu. Tapi diri sendiri pun membutuhkan waktu seperti me time gitu. Bersikaplah lebih tegas akan itu. Ya. Oke, jadi jangan jadi yes man ya. Kalau boleh disimpulkan juga ya, ada benar. istilah yes man ya. Jadi semuanya diiyahkan, padahal nggak bisa nih. Iya. Aduh, tapi aku nggak mau kecewain orang lain. Nah itu. Iya deh, saya lakuin deh. Terakhir berakibat buruk dalam diri kita. Iya, jadi kita nggak punya banyak waktu juga untuk kayak membahagiakan diri sendiri gitu kan. Itu yang lebih bahaya. Yuk, Gitu. Sobat Maestro, kita belajar tegas dari poin pertama ini Iya, ya. tegas dan asertif ya. Yang tadi juga pernah bisa juga dicontohin. Oke, yang lain nih Kak Jo, ada nggak poin-poin lagi yang bisa di-sharingkan di hari ini? Berpikir dahulu sebelum kita bilang iya, itu paling penting. Oke. Jadi yang tadi, kalau misalkan kita dikasih tugas kayak misalkan satu ya, OSIS nih, udah banyak tugas kita dan dia bilang kan lu bisa gambar nih, lu bantuin lah gambarnya kan, lu bagus gambarnya. Ya udah aku kerjain. Nah, Satu, itu kan. ya. Padahal kan, masih banyak kok kegiatan yang lain, PR masih belum. Aha. Kegiatan OSIS aku pun masih belum ini yang jadi tugas utama gitu kan. Sebelumnya juga ada misalkan les segala macam. Itu jadi kalian harus pikirkan dulu sebelum bilang iya gitu ya. Apa emang itu betul-betul diperlukan atau tidak? Nah, menarik ya. Olah sendiri deh. Pernah nggak nih Olah? Jadi kamu karena sebagai ketua kan benar-benar sebagai Wakil senternya, ketuanya wakil ya. ketua nih ya, senternya nih. Kak minta tolong nih dong di sesi ini kamu bantuin. Kak tapi minta tolong di sini kamu bantuin. Semua kamu bantuin. Akhirnya kamu merasa aduh berat Kewalahan banget nih. sendiri. Kewalahan terbengkalai juga. Pernah nggak ngalamin seperti Aku itu? pernah, itu awal-awal banget. Awal-awal gila banget masuk organisasi kayak
aduh tugas aku tuh udah banyak nih tapi orang lain minta tolong. Nah aku tuh dulu takut untuk say no. Oh ya, itu Nah. saya banyak banget sih teman-teman gitu. Iya, aku kayak oh yaudah deh nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa diri sendiri juga capek kan, kayak aduh bingung nih harus ngerjain yang mana dulu. Ya. Nah, aku tuh pernah cerita sama temen aku satu, dia juga orang yang sama kayak aku, maksudnya. Terus aku tuh nanya, aku cerita-cerita gitu kan kayak ini loh gue tuh orangnya gak enakan, gak bisa bilang enggak. Dia tuh bilang sama Yol, gue juga orangnya gak enakan, tapi gue mau belajar supaya gue gak kayak gitu lagi. Dimulai dari hal-hal kecil, mulai beraniin untuk ngomong enggak kalau misalnya lu emang ngerasa gak mampu dia ngomong kayak gitu kan. Terus kayak oh iya bener juga, kalau misalnya kita selalu bilang iya tapi jatuhnya kayak maksain, itu kan ngerugiin diri kita sendiri juga kan, kayak capek fisik capek batin jadinya. Jadi kayak oh ya udah deh, aku mau mulai berani bilang enggak kalau emang aku ngerasa aku nggak mampu buat ngambil itu gitu. Nah betul. Bersyukur banget ya, Ola ini punya lingkungan yang positif banget, ketemu sama orang yang bisa sepaham. Dan ini kan pasti awalnya ngobrol karena wah sesama relate nih ya, kita sama-sama ngalamin nih. Tapi ternyata satu teman kamu berusaha untuk berubah, kamu jadi ikutan termotivasi mau berubah. Benar. Seru. Itu yang poin yang kedua ya kayak. Karena aku berani, bukan berani berkata tidak, tapi kita berpikir dulu gitu ya. Iya benar. Tuh kan jadi aja aku lupa deh mau ngomong apa. Sorry ya kak ya, karena waktu nih kak dikejar terus kak. Kita masuk poin terakhir kak. Apa nih tips untuk semua sobat maestro agar tidak menjadi people pleaser ini? Meminta maaf seperlunya. Itu karena kadang-kadang semuanya kita bilang ya maaf ya apa-apa maaf. Emang itu salah kamu gitu kan? Kalau misalkan nih amit-amit gitu ya satu acara nggak berjalan dengan mulus sesuai dengan rencana kita gitu ya. It's okay kan? It's okay not to be okay gitu ya. Tapi ya kadang-kadang kita yang merasa kayak enggak, ini tuh karena tanggung jawab aku gitu kan. Aku tuh harus bilang minta maaf, saya sorry untuk semua teman-teman dari yang guru-guru segala macam, semuanya kita bilang maaf ya Pak, maaf semuanya. Padahal kalau misalnya kita pikirin nggak salah kita juga kok gitu. Tapi ada juga orang lain yang mengambil andil. Kalau guru yang datang gitu, pas saya minta maaf, kenapa? Iya kan? Ngapain Enggak, dulu? acaranya Gitu ya? masih tetap oke kok, berjalan baik. Padahal cuma kita doang yang tahu salahnya tuh di situ gitu, sedikit doang di part itu. Cuman kayaknya kita tuh melihat semuanya jelek acaranya, tapi kan enggak. Mudah meminta maaf padahal untuk hal yang tidak perlu kita minta maafkan gitu kan. ya. Mungkin juga bukan kesalahan kita, tapi kita bilang itu kesalahan kita gitu. Terus harus tetap diingat bahwa saat kita melindungi orang yang bersalah itu ya, itu bukan jadi yang baik gitu ya. Malah dianya jadi nggak tahu kesalahan dia dan tidak bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang lain gitu. Betul. Jadi ya berikanlah dia kesempatan untuk minta maaf sendiri. Pernah juga Ola mengalami seperti itu Ola? Kayak gitu pernah sih. Itu awal-awal banget masih mencari jati diri. Gitu ya. Dia sama maaf ya. Jadi semua diminta maafin gitu ya. Karena kayak ngerasa aduh ini gara-gara gue nih, gue paling salah bla 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 bla. Tapi makin kesini ketemu orang baru, dapat ilmu baru, jadi kayak mulai suatu kebiasaan yang lebih positif lah, mau berubah jadi lebih baik. Aku senang banget sih hari ini ya ketemu sama Ola yang dia bisa evaluasi diri sendiri dan dia mau keluar dari zona itu. Itu dia ya. Jadi kalau tadi Ola sudah merasa dulu mencari jati dirinya ya, benar. sangat merasakan ini terjadi dalam dirinya, tapi sekarang perlahan sudah belajar dan keluar ya, menjadi seorang yang tidak lagi people pleaser tapi jadi nice person. Karena saja. remaja itu seperti itu caranya. Proses pencarian jati diri. Betul ya. banget. Nah, kalau tentang Ola sendiri nih ya, jati dirinya nih, pernah nggak kepikiran menjadi seorang presenter di sebuah acara radio? Presenter kayaknya pernah deh sekali, tapi yang sekelibet doang. Sekelibet? Iya. Jangan sekelibet Karena dong. Aku anaknya happy buat ngobrol, kayak ngomong tuh aku happy anaknya. Oh gitu ya. Tapi aku gak pernah nyampe mikirin aku bakal jadi presenter gini-gini, kayak gitu. Belum sampai gitu sih. Tepat kamu bertemu saya sang sinter kelas ya hari ini. Wow, luar biasa memberi ya. sesuatu untuk Ola di hari ini karena kita akan challenge Ola menjadi seorang presenter, tapi nanti di sesi kedua nih Kak Jo. Oke. Siapa Ola nih terima tantangan kita ya? Siap. Oke ya. Siap. Oke, kalau Ola sudah siap nanti kita akan saksikan bersama Sobat Maestro. Ola akan kita jadikan presenter ya. Yes. Kita akan lebih sedikit berbicara, tapi Ola yang akan Oke. memimpin rangkaian acara sesi kedua. Dan nanti spesial Ola juga akan kita datangkan narasumber. Rame banget jadi nih Ola pokoknya akan hari jadi ini. presenter dan mewawancara mereka semua ya. Seperti apa? Saksikan Sobat Maestro ya. Nantikan terlebih dahulu. Kita akan break dulu. Tetap bersama kami di 92,5 Maestro FM. House with the Sound.